Sebelum kita mulai videonya, apa sih sebenarnya tujuan dari investigasi kita kali ini? Tujuan dibuatnya video investigasi ini adalah untuk memahami stratifikasi sosial antara pekerja media dan karyawan PT di Cikarang, serta melihat bagaimana perbedaan pekerjaan dapat mempengaruhi status sosial, gaya hidup, dan pandangan masyarakat terhadap seseorang. Selain itu, video ini juga dibuat untuk menganalisis perbedaan antara lingkungan kerja, pendapatan, dan penghargaan masyarakat sosial terhadap masing-masing profesi. Video ini juga dibuat sebagai tugas UTS untuk melatih kemampuan kita dalam observasi dan analisis sosial secara langsung di lingkungan sekitar. Nah, without any further ado, mari kita ke videonya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Cantika. Di sini aku udah punya dua teman-teman cantik. Mungkin bisa dikenalan dulu kakaknya. Halo semuanya, nama aku Senja. Saat ini aku lagi event SPG. Oke, Senja, lanjut sebelah sini. Hai, nama aku Nikita. Bisa dipanggil Nikita. Sekarang aku masih kerja di PT. Oke, teman-teman semua, di sini sebenarnya aku mau sedikit ngobrol-ngobrol santai ya. Kira-kira kakak-kakak di sini pernah nggak sih ngalamin stratifikasi sosial dari bidang pekerjaan yang mungkin saat ini dilaksananya? Gitu, kira-kira dari mulai ini kita dulu. Oke, Ada nggak? boleh. Kalau aku pribadi, sebenarnya aku dari dulu tuh pengen banget jadi reporter guys. Makanya tuh aku pengen banget sekolah di SMA masuk ke jurusan bahasa. Iya, Tapi iya, ya iya. karena dari orang tua, mungkin karena mereka yang biayain, jadi mereka nyuruh untuk masuk SMK aja biar langsung kerja gitu. Dan sekarang ya udah sekarang masih di PT gitu. Tapi kan kita kayak masih ada nggak sih keinginan untuk terjun? Pengen banget, pengennya sih nanti buka jalur sendiri sih, pengen Amin. udah langsung terabas aja lah ya. Amin. Lanjut nih Kak Senja, kira-kira ada nggak Kak? Oke, kalau aku sendiri di bidang pekerjaan, aku tuh sebenarnya pengen kerja di media gitu kan, jadi penyiar kayak gitu. Cuman kalau dari pandangan orang tua, media tuh nggak menjanjikan. Iya. Entah itu pikiran dia atau dari omongan tetangga, karena kadang tuh kayak tuh lihat tuh dia udah jadi kartap, udah memastikan. Paham. Jadi kadang jamin lah ya Kak. jadi kayak keinginan aku di media jadi agak dikurangin, jadi ngikutin ortu. Cuma sekarang belum daftar lagi ke PT. lagi. Oke, mungkin segitu aja ya Kak. Terima kasih banyak udah sharing-sharingnya. Sama. Lanjut di wawancara selanjutnya. Dadah. Halo teman-teman semuanya, di sini saya udah sama dua teman saya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, ada sebelah sini. Ya, perkenalkan nama saya Anas. Saya jadi streamer cicilan. Oke, yang sebelah sini Kak. Nah, nama saya Fadel, saya juga di bidang media, saya merintis konten kreator. Sini mau ngobrol dikit-dikit ya, ngobrol santai. Kira-kira pernah nggak sih punya kayak kesenjangan sosial dalam pekerjaan di kehidupan sehari-hari? Pernah nggak mungkin ngalamin? Mungkin dari sebelah sini dulu. Kesenjangan sosial sih ada sih kalau dari tuntutan orang tua ya, kayak ngelihat media tuh masih tabu, jadi masih disuruhnya kerja di kayak pabrik-pabrik gitu. Oke, mungkin Kak Anas? Sama sih, setuju sih sama pendapat teman saya juga, mirip-mirip lah. Karena normalnya begitu sih. Iya. Gitu ya. Mungkin terkesan lebih menjanjikan. Nah, iya. Betul. Iya. Setuju. Betul. Oke, mungkin sekian aja dari kita. Terima kasih. Menurut teori, pada pertemuan ketujuh, media dan teknologi dianggap sebagai alat yang menjaga keteraturan sistem sosial. Teknologi membagi masyarakat dengan berdasarkan kemampuan dan keahlian. Pekerjaan yang membutuhkan teknologi yang lebih tinggi dan penguasaan yang lebih luas akan mendapatkan penghargaan seperti gaji dan status sosial yang lebih tinggi. Sedangkan pekerjaan yang masih mengandalkan tenaga fisik akan berada di teknologi yang berada di lapisan yang paling bawah. Oke, kami akan menyampaikan argumentasi dari hasil wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau dilihat dari hasil wawancara tadi, ternyata banyak masyarakat orang-orang Cikarang yang masih menganggap kalau kerja di PT itu pekerjaan yang paling menjanjikan, yang paling aman. Jadi banyak orang tua yang nyuruh anaknya masuk SMK terus kerja di PT dibanding ngikutin passion anaknya sendiri. Kalau menurut kalian gimana? Saya sependapat dengan Sabir. Memang benar, saat ini banyak sekali orang-orang Cikarang yang memandang tinggi pekerjaan di PT. Karena penghasilannya lebih jelas, lebih stabil, dan juga masa depannya lebih terjamin. Dan juga setelah saya lihat hasil wawancara sebelumnya, itu terlihat jelas sekali kalau misalnya masyarakat memiliki pengaruh terhadap bagaimana cara seseorang memandang suatu pekerjaan.
Yap, benar banget. Dari hasil wawancara tadi dapat dilihat bahwa pekerjaan di media masih sering dianggap kurang menjanjikan daripada kerja di PT. Apalagi jika orang tersebut sudah menjadi karyawan tetap. Jadi menurut saya, jenis pekerjaan ternyata cukup berpengaruh loh terhadap status sosial seseorang di masyarakat. Karena setiap pekerjaan memiliki pandangan dan nilai yang berbeda terhadap orang lain. Oke, cukup sekian argumentasi dari kami. Lanjut ke kesimpulan. Fenomena itu menunjukkan bahwa pekerjaan mempengaruhi status sosial seseorang di masyarakat karena dia bekerja memiliki pandangan dan penghargaan yang berbeda. Kalau di masyarakat jadi biasanya bakal ngasih dispensan yang di kota industri kayak sekarang contohnya ini ada contoh nyata di karyawan PT atau pabrik. Gajinya stabil dan jaminan untuk masa depan. Apalagi kalau jadi karyawan tetap, bahwa profesi ini dianggap punya kasta tinggi di warga lokal. Nah, saking banyaknya pandangan ini, banyak orang tua yang akhirnya rela memasukkan anaknya ke SMK dengan tujuan setelah lulus SMK itu bisa langsung kerja. Di sisi lain, dunia media yang sebenarnya juga padat dengan teknologi malah sering dianggap kurang menjanjikan kalau dibandingkan dengan industri manufaktur yang sudah kokoh di sini. Perbedaan pandangan ini membuktikan kalau lingkungan sekitar kita punya peran yang besar dalam menilai bagus atau tidaknya suatu profesi. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf.